IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Rianto selaku pengelola Pasar Karanganyar. Tema wawancara kali ini yaitu tentang sejarah perkembangan pasar dan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Selamat pagi Pak, saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan akan mewawancara dengan Bapak tentang sejarah berdirinya Pasar Karanganyar dan perkembangan serta struktur organisasi yang ada di dalam pasar ini. Terima kasih. Kami selaku pengelola Pasar Karanganyar, ada kegiatan dari IAIN Pekalongan akan mengomentari terutama melihat sejarah Pasar Karanganyar. Semampu saya nanti saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui. Adapun berdirinya Pasar Karanganyar, dulunya itu di tempat pertigaan Desa Karangsari, Kecamatan Karanganyar. Di pertigaan dulunya itu pedagang kecil-kecilan, kurang lebihnya 25 orang. Itu Berdirinya sekitar tahun 55-an, 1955. Nah, menginjak sampai tahun 1960-an, dari pemerintah Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, punya tanah, namanya tanah DPU, punya tanah di sini. Akhirnya semua pedagang dipindahkan ke lapak tanah DPU sini. Dulu namanya masih lapak kecil-kecilan. Kurang lebih 25 tahun yang lalu Pasar Karanganyar dibangun oleh Pemda. Akhirnya perkembangan zaman pedagang menjadi tambah sampai ratusan pedagang. Berarti Pasar Karanganyar ini masih berumur 25 tahun. Yang selama berdiri di sini itu masih berumur 25 tahun. Dibangun tahun 1965. Oh, 1965. Dibangun. Setelah tahun 1965 dibangun, perkembangan ekonomi Indonesia itu membaik, bertambahnya jumlah orang pedagang bertambah, hanya dibikin kios maupun dus, ada penambahan. Pertama kepala pasar menjadi kepala pasar Karanganyar, satu itu Bapak Yatin. Bapak Yatin tahun 1970 sampai 1977. Terus diganti oleh pada tahun 1977 sampai dengan 1984 itu Bapak Wahyudi kepala pasarnya. Bapak Wahyudi diganti lagi tahun 1984 sampai tahun 1988 Bapak Wahyudi. Nah, pada tahun 1988 sampai dengan 1989 Bapak Zaki. Itu berarti perpindahannya selama berapa tahun sekali? Kurang lebihnya ya ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun. Oh, berbeda-beda. Sampai sekarang Ya. ini kan semuanya mau diadu semuanya Pak. Nah yang terakhir sampai sekarang tahun 2013 itu sampai 2013 ini Ibu Kustiningsih. Oh, Ibu Kustiningsih. Perempuan sampai 2017. Sebelumnya udah ada yang perempuan apa laki-laki semua? Laki-laki semua. Oh, baru kali ini. Ini berarti 14 kepala pasar. Jadi 14, 15 Pak Tukino, terus 16-nya Bu Kustiningsih. Oh, iya. Sekarang saya akan ditanya itu Pak tentang berapa kali Pasar Karanganyar ini pernah direnovasi? Alhamdulillah tahun 2007 Pasar Karanganyar dapat dana dari pusat APBN 1,55 1.550.000.000 rupiah dana APBN, terus dibangun
Pasar Karanganyar untuk merenovasi. total, enggak renovasi, bangun total. Nah, kebetulan jumlah pedagang untuk kios Iya, Pasar Karanganyar 109 semuanya. 109. Untuk pedagang los maupun los swadaya maupun los APBN itu 522. Jadi meskipun pasar Karanganyar ini termasuk pasar yang sangat kecil, tapi pedagangnya banyak ya Pak. Kurang lebihnya demikian. Kebetulan setelah ada perkembangan Kabupaten Pekalongan berdiri di Kajen, Karanganyar penyangga kabupaten. Oh, menjadi pasar penyangga. Penyangga kabupaten, termasuk menjadi penyangga kabupaten karena berdekatan dengan pasar induk di Kajen. Sekarang struktur organisasi di pasar Karanganyar sendiri itu bagaimana Pak? Pasar Karanganyar sebetulnya di bawah naungan Deprindakop. Oh iya. Deprindakop itu kepala pasar itu namanya kepala pasar, tapi itu adalah bendahara pembantu. Bendahara pembantu. Jadi kepala pasar statusnya itu staf, karena pasar itu cuma kantor, dan pasar tugasnya menarik retribusi. Stafnya dengan kepala pasar juga. Oh, kepala pasarnya juga membantu. Enggak, membantu menarik retribusi, mencatat dan menyetorkan. Tugas pengelola pasar itu, dan yang paling utama kebersihan, keindahan, kenyamanan. Iya. Jumlah stafnya sendiri itu ada berapa Pak? Jumlah stafnya ada 5. Yang PNS, PNS 5 itu masuk kepala pasar. 5. PTT 1 orang. PTT pegawai tidak tetap. Iya, itu kalau staf kalau petugas pasar itu termasuk kayak yang kebersihan itu. Ya, termasuk Udah keseluruhan ya, di situ di dalamnya. Oh, Di dalamnya. 5 tadi itu udah masuk petugas kebersihan. Iya. Tambah lagi nanti PTT 1 ditambah tenaga outsourcing 4 orang. Nah, jumlah ada 11-an. Ya 10 ya 10. 10. Selama tahun berdirinya pasar ini udah berapa kali pergantian struktur Pak? Misalkan kayak kepala tadi udah berapa kali? Kalau struktur berarti sudah 16 lah. 16 kali. 16 kali. 16 kali. Ya, mungkin cukup sekian Pak wawancara dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya dari pengelola pasar atas kunjungan atau pertanyaan yang disampaikan kepada diri kami. Saya selaku pengelola pasar minta maaf apabila ada kekurangan, mungkin saya salah menjawab. Memang itu karena manusia tidak tahu persis. Saya juga di sini baru 10 tahun ya, pindahan dari Bekasi, mungkin ya kurang pas kira-kira ya kita mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya isi dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Levi Emilyani, mahasiswa IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Yayan Sofianto selaku staf pengelola pasar. Di mana dalam hal ini saya akan mewawancarai mengenai retribusi di Pasar Karanganyar, mengenai SOP Pasar Karanganyar, dan juga fasilitas yang ada di Pasar Karanganyar. Langsung saja, di sini sudah ada Pak Yayan Sofianto. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Yayan. Selamat pagi Pak. Saya akan menanyakan bagaimana sih sistem penarikan retribusi di Pasar Karanganyar.
Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk penarikan retribusi pelayanan pasar. Bahwasanya untuk pelayanan pasar ini mengacu pada Perda nomor 1 tahun 2012 yang intinya retribusi pelayanan pasar dengan tarif sebagai berikut. Untuk pendasaran per meter persegi Rp150, kemudian untuk kebersihan Rp200, dan untuk sewa kios sebesar Rp30 untuk setiap meter persegi. Kemudian di samping retribusi pelayanan kios tersebut ada retribusi untuk pelimpahan los, pelimpahan kios. Itu Mbak ya. Kemudian dalam hal penarikan retribusi sendiri itu apakah ada kendala, Pak? Dalam pemungutan retribusi selama ini belum ada kendala. Jadi pedagang itu sangat patuh dengan petugas pasar. Jadi bisa dibilang tidak ada masalah di sini. Kemudian mengenai SOP pasar ya, Pak. Kalau untuk para pedagang sendiri dalam menyewa tempat itu apakah ada peraturan khusus dari pihak pengelola pasar? Untuk penempatan pedagang, pihak pengelola telah mengondisikan jauh-jauh hari. Pada saat renovasi pasar, pedagang diwajibkan untuk mengajukan sebagai pendaftaran, istilahnya daftar ulang. Dari data tersebut kita kelompokkan dan kita kembangkan menjadi zoning, yaitu wilayah-wilayah pedagang pakaian, pedagang makanan, dan lain-lain. Kemudian kita terbitkan kartu dengan cara pedagang mengajukan sendiri ke Dinas Perindustrian Perdagangan melalui pengelola pasar. Kemudian kita terbitkan kartu tanda pemakai kios maupun los, dan itu dapat diperpanjang selama 2 hari sekali. 2 tahun. 2 tahun sekali, Bang. Tadi Bapaknya bilang ada pembagian wilayah. Untuk pembagian wilayah pedagang sendiri ada beberapa wilayah, Pak. Kalau pembagian wilayah, di sini ada wilayah los pakaian, los berabatan, kemudian los ikan basah. Itu paling tidak segitu. Kemudian tadi ada pengajuan izin pedagang ya, Pak. Kalau dalam hal pengajuan sendiri itu apakah ada syarat-syarat tertentu? Untuk persyaratannya, yang jelas pedagang satu harus memiliki kartu tanda pemakai yang asli. Kedua, melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk. Berikutnya, melampirkan pas foto ukuran 3x4. Kemudian membayar retribusi sejumlah Rp10.000. Kemudian dalam hal pendaftaran pertama kali itu apakah dikenai biaya? Jika iya, maka biayanya berapa, Pak? Pada saat pertama kali pedagang akan dikenakan retribusi, yaitu SIP baru sejumlah Rp20.000. Jadi kalau perpanjangan itu Rp10.000, kalau retribusi kartu tanda pemakai baru itu Rp20.000. Ya, mungkin sih itu saja, Pak, yang saya tanyakan. Saya terima kasih karena Bapak telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Ya. Saya Lela Tiger, saya mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pembeli dari Pasar Karanganyar. Langsung saja. Ini saya akan mewawancarai bagaimana fasilitas pengelola yang disediakan di Pasar Karanganyar. Ya, ini cukup nyaman, cukup ramah untuk melayani pembeli. Ya. Ya, samping itu pasar terlihat Bagaimana pasar dalam hal kebersihan? kalau kebersihan ya cukup rata rapi, bersih, dan pembeli nyaman. Terus bagaimana dalam hal kenyamanan? Kenyamanan dalam Kenyamanan yang ada di pasar. kenyamanan ya
tidak ada copet, tidak ada yang kehilangan kerja. Kebersihan lingkungan. Nyaman lah. Rapi. Kok dian iki? Shooting. Ane, mangi duit yo kene. Ya, di sini saya sudah berada di Pasar Karanganyar, di mana dalam Pasar Karanganyar ini terdapat banyak macam-macam pedagang. Di antaranya ada pedagang sayur, pedagang daging, pedagang tahu. Nah, mungkin di sini saya akan mengambil salah satu penjual di Karanganyar. Di situ di sebelah sana ada penjual berbagai macam pakaian. Nanti saya akan mewawancarai salah satu penjual di sana. Kita sampai ke penjual yang berjualan baju. Nanti saya akan wawancara dengan mbaknya. Selamat siang, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Ayu. Boleh saya wawancara ya, Mbak? Boleh. Menurut Mbak sendiri, fasilitas yang diberikan dari pihak pengelola Karanganyar di dalam pemilik baju ya cukup baik sih. Cukup baik. Kalau untuk masalah kebersihannya sendiri di Pasar Karanganyar ini cukup bersih atau kurang bersih atau seperti apa? Ya mungkin harus lebih dicek. Kebersihannya harus ditingkatkan lagi ya. Kalau untuk masalah kenyamanan sendiri, kita kan nggak sih di sini ada mungkin ada terjadi apa? Cukup nyaman atau enggak? Ya cukup nyaman. Kalau dari keindahannya sendiri dalam hal tata letak pasarnya cukup berapa? Kalau untuk pedalaman di komplek-kompleknya sendiri ya, Mbak. Kayaknya jualan di sini udah lama ya, Mbak? Udah lama. Kalau masalah pengunjung sendiri setiap harinya itu ramai atau naik turun? Ya standar. Standar ya, Mbak. Mungkin itu saja sih, Mbak, yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Ujiandri, mahasiswa dari IAIN Pekalongan. Saya masih berada di Pasar Karanganyar dan akan mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Karanganyar ini. Pagi Ibu, dengan Ibu siapa? Oh ya, saya boleh mewawancarai Ibu untuk masalah tata letak di Pasar Karanganyar ini? Ya. Yang pertama yang saya akan wawancarai, gimana maksudnya fasilitas di Pasar Karanganyar ini, apakah sudah memuaskan Ibu apa belum? Kalau untuk tata letak Pasar Karanganyar sendiri ini, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh pengunjung, baik pedagang maupun pembeli? Saya Raffi Emriani. Di sini saya akan mewawancarai bersama dengan Pak Musyadat, di mana Pak Musyadat itu adalah staf kebersihan dari pasar pengelola Karanganyar. Salam. Ya, di sini ada Pak Musyadat. Saya akan menanyakan Pak, ini kan staf kebersihan, berapa kali sih Bapak membersihkan pasar Karanganyar dalam sehari? Saya bersama-sama setiap hari 2 kali. Yang pertama jam 6 sampai jam 8, terus yang kedua itu jam 2 sampai jam 4. Ya. Kemudian kalau setelah bersih-bersih biasanya sampahnya itu dikumpulkan mana ya? Bisa sama-sama kita bawa ke TPS, tempat sampah itu di belakang pasar. Kemudian nanti dari TPU nanti diambil pakai truk dibuang ke Bojong Larang. Kemudian kalau dari beberapa TPU itu mengangkut sampah di pasar ini biasanya pagi hari apa? Tiap hari ya, antara jam 7 sampai jam 8, jam 10 atau enggak? Jam 7 sampai Jam jam 8. 8. Kemudian dari staf kebersihan pasar Karanganyar sendiri itu ada berapa staf? Kurang lebih 6 staf.
Pak, terima kasih saya ucapkan selamat bertugas. Kita akan meliput kebetulan sedang ada petugas kebersihan, Bapak Agus sedang membersihkan. Selamat siang Pak. Ya, iya. Setelah ini nanti kira-kira samanya diangkut kemana Pak? Diangkut ke TPS, terus nanti dibuang ke TPA TPA-nya di mana Pak? di Linggo. Oh, di Linggo Asri. Iya. Biasanya kalau pengangkutannya itu pagi. Pagi. Kami boleh ikut ke TPS-nya Pak? Boleh, silakan. Ayo kita ke TPS. Yang kita akan menuju ke TPS di mana ini merupakan tempat pembuangan sementara dari sampah-sampah yang telah dikumpulkan oleh staf kebersihan yang nantinya sampah-sampah ini akan diangkut menuju ke TPA tepatnya di Linggo Asri. Sinilah teman-teman. Selamat siang, saya Usna Ukuma. Saya di sini akan sedikit mereview dari tadi wawancara rekan-rekan yang saya lakukan dengan baik pengelola pasar, pembeli, penjual maupun petugas kebersihan. Pasar Karanganyar tersendiri telah berdiri dari tahun 1955. Pasar Karanganyar terletak sangat strategis yaitu di pusat Kecamatan Karanganyar. Pasar Karanganyar telah melewati renovasi 2 kali yaitu tahun 1970 dan yang terakhir tahun 2007. Adapun struktur organisasi Pasar Karanganyar terdiri dari 11 orang yaitu 1 kepala pasar, 1 TU, dan 3 staf pasar dan 6 petugas kebersihan. Adapun untuk penarikan retribusi sendiri yaitu ditarik setiap harinya kecuali hari raya Idul Fitri. Untuk tarifnya sendiri yaitu Rp150 untuk per los atau per lapak atau kiosnya masing-masing dan Rp200 untuk petugas kebersihannya. Dari informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan saya yang telah melakukan wawancara dengan pedagang maupun pembeli, untuk kebersihan di sini ini sangatlah memuaskan. Namun ada kendala sedikit untuk kios maupun los-los yang dipakai untuk pedagang karena pada saat hujan lebat sering terjadi kebocoran. Demikian review yang dapat saya sampaikan atas wawancara yang rekan-rekan saya lakukan tadi di Pasar Karanganyar. Saya Usna Ukuma melaporkan dari Pasar Karanganyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton dokumentasi kami. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.